Oke guys, di sini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman tentang jalur mandiri yang ada di UPGRIS ya, UPGRIS Semarang. Buat teman-teman yang pengen kuliah di sini, bisa banget disimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang jadwal pendaftarannya. Untuk jadwal pendaftarannya ini masih dibuka ya guys ya, yaitu untuk gelombang 2 ya, mulai dari yang tahap kedua dan juga tahap ketiga. Ini masih dibuka per aku buat video ini tanggal 16 Juli tahun 2024. Nah, untuk tahap 2 ini dibuka dari 28 Juni sampai 29 Agustus tahun 2024. Sedangkan untuk tahap 3, tanggal 30 Agustus sampai 30 September tahun 2024. Jadi masih cukup lama ya. Buat teman-teman masih ada waktu kalau pengen daftar di jalur ini. Untuk batas pembayaran daftar ulang, untuk gelombang 2, tahap 2 itu 5 September tahun 2024, tahap 3, 30 September tahun 2024. Oke, untuk jadwalnya sudah, terus kita lanjut ke jalur pendaftarannya. Nah, untuk jalur pendaftarannya di sini ada banyak ya guys ya. Tapi di sini aku bakal jelasin yang jalur reguler, prestasi, karyawan, dan KIP kuliah ya. Oke, yang pertama yang jalur reguler. Nah, di sini untuk jalur reguler ada informasi pendaftaran jalur reguler ya. Yaitu yang pertama, bagi calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang atau registrasi namun dinyatakan tidak lulus ujian nasional, sekarang udah nggak ada ya, maka biaya yang sudah dibayarkan akan dikembalikan penuh 100% dari yang telah dibayarkan kecuali uang pendaftaran. Ini kalau sekarang berarti ya ujian sekolah ya guys ya. Terus lanjut, bagi calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang atau registrasi dapat mengajukan pengunduran diri dengan syarat diterima di perguruan tinggi negeri, program studi S1 melalui jalur SNPP atau SNPT. Biaya yang sudah dibayarkan dikembalikan 85%, tidak termasuk biaya pendaftaran dan biaya perkuliahan. Dengan ketentuan sebagai berikut. A. Diajukan paling lambat 12 hari kerja setelah pengumuman. B. Menunjukkan bukti asli diterima. C. Mengisi formulir pengunduran diri dan dilampiri kwitansi asli pembayaran registrasi. D. Pengunduran diri calon mahasiswa dengan alasan selain nomor 2, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. E. Pencabutan berkas dilakukan langsung di Sekretariat PMB UPGRIS. Oke, yang kedua, dengan membawa surat pernyataan yang menyatakan pencabutan berkas atau diterimanya di PTN, bukti diterimanya di PTN SNPT, dan membawa bukti pembayaran daftar ulang saat di UPGRIS. Untuk syarat pendaftarannya, untuk lulusan SMA atau sederajat dibuktikan dengan rapot SKL atau ijazah, pilih salah satu. KTP atau NIK yang tertera pada KK, foto berwarna 3x4 atau 4x6 warna latar belakangnya merah, jilbab putih bagi muslimah. Email yang masih aktif, terus mengikuti tes kesehatan bagi calon mahasiswa yang memilih prodi PJKR, terus semua prodi di teknik dan prodi fisika serta biologi. Oke, nah untuk tesnya ini dapat dilakukan di klinik Pratama UPGRIS atau melakukan tes kesehatan di klinik kesehatan terdekat dengan bukti surat keterangan sehat. Untuk prosedur pendaftaran, yang pertama mengisi formulir pendaftaran website PMB UPGRIS, kedua mencetak formulir pendaftaran, ketiga melakukan pembayaran 250.000 untuk biaya pendaftaran di Bank BRI Mandiri atau Bank Jateng dengan menunjukkan PIN pendaftaran. Mencetak kartu pendaftaran pada website PMB UPGRIS, mengecek pengumuman pada website PMB UPGRIS maksimal 3 hari setelah melakukan pembayaran pada website PMB UPGRIS, melakukan daftar ulang, terus mengambil perlengkapan perkuliahan ya seperti alma mater, kaos olahraga, dan KTM. Resmi menjadi mahasiswa baru UPGRIS. Nah, jadi ini sangat cepat banget ya guys ya untuk pengumumannya. Pilihan pendaftaran nanti teman-teman bisa mengikuti yang namanya One Day Service ya atau ODS. Pendaftaran tes pengumuman tuntas dalam sehari dengan langsung mendaftar di loket PMB UPGRIS ya. Oke, kayak gitu ya guys ya.
Nah, ini ada keringanan biaya daftar ulang spesial untuk kamu ya. Keringanan 20% biaya paket registrasi untuk jalur prestasi. Nah, ini jalur prestasi nanti aku jelasin ya. Keringanan 20% biaya paket registrasi untuk putra-putri anggota PGRI. Keringanan 50% untuk registrasi siswa lulusan SMA atau SMK PGRI. Nah, khusus untuk yang SMA atau SMK PGRI. Keringanan 15% biaya paket registrasi untuk calon mahasiswa baru anggota keluarganya dalam satu kakak akan atau sedang atau aktif kuliah di UPGRIS. Nah, jadi buat yang teman-teman punya kakak ataupun kakak ya ataupun orang tua mungkin ya yang sedang menjalani ya kuliah gitu ya ataupun aktif perkuliahan di UPGRIS, teman-teman bisa banget nanti mendapatkan keringanan 15%. Keringanan 10% biaya paket registrasi untuk jalur undangan atau influencer. Keringanan maksimal 30% biaya paket registrasi untuk lebih dari satu kategori. Jadi nanti teman-teman kalau punya beberapa macam kategori di atas ini, nanti teman-teman bisa ajuin semuanya aja biar mendapatkan keringanan maksimal 30%. Nah, jadi teman-teman nanti bisa jadi bayarnya lebih sedikit gitu ya guys ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini untuk yang jalur reguler udah ya. Untuk timeline pendaftarannya tadi udah aku kasih tahu. Nah, untuk yang timeline pendaftaran KIPK berbeda ya guys ya. Jadi nggak kayak yang tadi ya. Jadi berbeda, nanti aku tunjukin. Nah, untuk selanjutnya ada yang jalur prestasi, ini kurang lebih semuanya sama, kecuali pada persyaratan nomor 1 dan nomor 2, yaitu lulusan SMA, SMK atau sederajat ya, lulusan 3 tahun terakhir, 2022, 2023, atau 2024. Memiliki salah satu syarat prestasi yaitu peringkat 1-10 di kelas 10 dan 11, atau rata-rata nilai rapot 7,5 di kelas 10 dan 11. Ya, ini minimal ya berarti ya. Atau prestasi olahraga, seni, atau karya ilmiah minimal tingkat kabupaten atau kota. Ya, cuma itu aja yang berbeda. Untuk selebihnya ini sama ya guys ya, biaya pendaftarannya juga sama gitu. Ini juga sama, nanti teman-teman pakai ODS ya. Oke, lanjut. Ini untuk yang jalur karyawan ya guys ya. Nah, jadi jalur karyawan ini dikhususkan bagi teman-teman nih yang bekerja gitu ya. Untuk informasi umumnya, yang pertama, jalur karyawan diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang sedang bekerja atau akan bekerja, memiliki kendala waktu perkuliahan reguler pagi namun tetap menginginkan untuk mengikuti perkuliahan terstruktur. Yang kedua, bagi calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang namun dinyatakan tidak lulus ujian nasional, ini tadi sama. Yang poin ketiga juga sama, yang lulus di PTN tadi. Terus kemudian kita lanjut ke yang ini. Jalur karyawan dibuka setiap semester genap dan ganjil. Terus kemudian program studi untuk yang S1 kelas malam atau yang karyawan 1 itu ada BK, PG PAUD, Pendidikan Matematika, PTI, PBI, dan PBSD. Terus kemudian yang teknik juga ada sipil, mesin, elektro, terus informatika, tekpang, arsitektur, hukum, manajemen, dan bisnis digital. Untuk yang prodi S1 kelas weekend, untuk yang karyawan 2 ada hukum, manajemen. Untuk syarat pendaftarannya nih, ini sama ya kayak yang tadi ya, yang di jalur reguler gitu. Jadi sama. Terus prosedur pendaftaran sama. Pilihan pendaftaran ini juga sama ya. Nanti bisa ODS ataupun online melalui laman PMB. Oh iya, berarti ini tadi ada dua ya guys ya. Ini ya, ODS dan online. Mohon maaf nih kelewatan karena nggak ada poin-poinnya. Jadi mungkin aku tadi bacanya cuma ODS aja. Nah, jadi teman-teman bisa daftar ODS atau online. Mohon maaf ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada dua pilihan, mau daftar ODS atau online. Oke, jadi kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu untuk KIPK. Mungkin aku langsung lanjut di ini ya, timelinenya. Untuk pendaftaran online 20 Juni sampai 10 Agustus, unggah berkas pendukung maksimal 11 Agustus, seleksi administrasi dan akademik CBT maksimal 13 Agustus, pengumuman seleksinya maksimal 15 Agustus. Terus seleksi wawancara 19-26 Agustus, survei lapangan oleh tim 19-28 Agustus, pengumuman maksimal 30 Agustus. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanya aja di sini ya, ini WA-nya.
Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu alur pendaftarannya. Yang pertama, wajib terdaftar KIPK di website resmi KIPK dan memilih Universitas PGRI Semarang dengan prodi yang diinginkan. Yang kedua, melakukan pendaftaran di website UPGRIS dan login kembali, lalu pilih jalur KIPK pada masing-masing akun PMB. Yang ketiga, mengisi prodi yang diinginkan sesuai dengan yang pilihannya di web KIPK, data diri dan identitas awal pada akun PMB, melakukan pembayaran 250.000 dan nanti teman-teman bakal mendapatkan VA ya untuk melakukan pembayarannya. Melakukan tes CPT secara online ya. Sekaligus melengkapi data identitas orang tua dan identitas sekolah, melengkapi berkas-berkas administrasi dan mengunggahnya pada akun PMB pendaftar, join di grup WA pendaftar KIP kuliah, menunggu pengumuman, dan jika lolos, nanti teman-teman akan melakukan wawancara dan survei rumah. Terus kemudian jika lolos wawancara dan survei, bisa melakukan proses daftar ulang. Terus bagi yang tidak lolos KIP kuliah, akan dipersilakan masuk lewat jalur prestasi dan bisa melanjutkan daftar ulang pada jalur prestasi dengan potongan biaya ulang 20%. Nah, ini ada WA-nya yang lebih jelas ya di sini, tulisannya lebih gede gitu ya. Nah, jadi kayak gitu guys untuk informasinya nih ya. Buat teman-teman yang sekiranya pengen nanya-nanya lebih lanjut, bisa nanya ke PMB UPGRIS. Di sini juga ada nih nomor WhatsApp-nya nih ya. Tinggal diklik nanti akan diarahkan ke WhatsApp gitu. Nah, di sini teman-teman jangan lupa nanti kalau menghubungi di jam kerja ini ya. Seperti itu guys. Oke, kayak gini aja untuk informasi di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bunyiin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.